Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang sistem komunikasi bergerak atau seluler ya. Mungkin kita tahu dengan HP yang sering kita pakai sekarang ini, karena sebelumnya kita dulu nggak ada HP ya, zaman 90-an. Mungkin kalau di Indonesia tahun 2000-an ke sana, dan itu juga masih mahal. Nah, pertama kita mengenal PLMN, yaitu jaringan seluler atau PLMN, Public Line Mobile Network. Ya, di sini ada mobile yang menandakan dia bisa bergerak, bisa dibawa kemana-mana. Terdiri dari sejumlah mobile station ya. Jadi mobile station itu kayak HP kita, namanya mobile station, yang dihubungkan dengan jaringan radio ke infrastruktur perangkat switching yang berinterkoneksi dengan sistem ya itu ya. Jadi ini kita bergerak kemana-mana, ada base stationnya, terus kita sebagai customer ya, saluran switching system, dan ya kita bisa mengontak juga ke telepon rumah atau PSTN. Nah, ada perbandingan PSTN dan PLMN ya. Jadi PSTN itu telepon rumah ya, yang dulu yang pakai kabel, dan PLMN itu yang kita pakai sekarang ya, HP itu. Jadi nggak pakai kabel, wireless. Jadi di sini kalau ini seperti ini ya. Kalau telepon HP ini ya, PLMN seperti ini. Oh bukan, nih telepon rumah ya, telepon rumah seperti ini. Jadi ini ada telepon kita, terus ada ini kan pelanggan ya, terus nyambung ke exchange atau seperti sentral ya. Jadi dia menghubung-hubungkan. Nah, semuanya tentu tersambung dengan kabel, ada local exchange, terus bisa ke lain daerah pakai sentral lagi, dan seterusnya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau sekarang mungkin kita udah jarang pakai telepon rumah kecuali kantor-kantor bank gitu ya. Nah, kalau ini HP itu seperti ini ya. Jadi ini ada ini GMSC, Calls to Mobile Network ya. Terus ini HLR, PLR, MSC. Ini BSC. BSC ini kumpulan dari ini BTS gitu. Nah, ini kita. Jadi di sini ada sel-sel seperti itu. Jadi kalau kita bergerak mana, BTS yang kita pakai juga berubah. Dan ini MSC ini yang mengatur BSC itu. Terus ini VLR ya, VLR. Terus setiap berapa VLR ada HLR. Terus ini ada GMSC ya. Jadi perbedaannya gitu ya. Jadi banyak sel, terus ada BTS, ada BSC yang mengatur BTS, terus MSC yang mengatur BSC, terus udah itu VLR yang membawahi itu MSC dan HLR. Nanti kita bahas lebih teliti di bawah ya. Nah, di sini ada klasifikasi wireless ya. Jadi wireless communication itu berarti tanpa kabel. Ada fixed wireless, ada mobile wireless. Kalau fixed itu yang diam ya, di tempat, nggak bisa dibawa-bawa. Misalnya non seluler, misalnya point to point communication, infrared communication ya, seperti kita pakai remote TV, LMDS, microwave communication, non seluler. Terus ada seluler yaitu PAHs, CT2, PACS, DCS 1800, DECT. Mungkin kita nggak terlalu familiar ya dengan nama-nama ini ya. Ini di luar negeri. Kalau mau berwireless tuh ya, ada non seluler, ada seluler. Yang non seluler itu misalnya paging system, seperti zaman dulu itu namanya pager ya. Jadi kita cuma bisa nerima aja, misal pesan dari siapa, misal ketemu di mana gitu. Nah, kita harus nelpon dulu ke yang namanya apa ya, lupa gitu ya. Nah, dulu kita langganan buat nerima pesan itu. Terus ada PAMR, Public Access Mobile Radio, dan sebagainya. Nah, kalau yang seluler itu seperti HP kita, tapi dia tuh ada perkembangannya ya. Jadi nggak langsung seperti HP smartphone seperti sekarang. Ada generasi pertama, ada generasi kedua, ada 3.
keempat, kelima dan sebagainya. Mungkin di sini generasinya belum lengkap. Nah, ada beberapa generasi ya. AMPS generasi pertama, terus GSM generasi kedua, CDMA dan lain-lain. Jadi itu pembagiannya ya. Terus konsep dari wireless communication yaitu hubungan dari sentral ke pelanggan dilakukan melalui radio dan bukan kabel, yaitu intinya itu. Sarana transmisi selain telepon lewat kabel PSTN mempercepat pelayanan karena tidak tergantung pada instalasi dan maintenance kabel, fleksibilitas dalam pergerakan dan fitur yang lebih baik, penggunaan komputasi digital mengefektifkan saluran, kecepatan aliran bit relatif kecil untuk penggunaan radio dengan frekuensi rendah. Kita ke bawah lagi. Nah, ini early mobile system ya. Jadi pada zaman dulu yang generasi pertama HP itu, makanya dulu mahal yang gede-gede itu ya. Itu jenisnya AMPS. Jadi dia cara kerjanya satu pemancar dengan daya yang besar ditempatkan pada titik yang paling tinggi yang dapat meliputi area dengan radius sampai 50 km ya. Konsep seluler dibentuk dari jaringan telepon mobile dengan cara menggunakan daya pancar yang untuk mencakup area lebih luas. Contoh, area metropolitan dibagi ke dalam 100 sel yang berbeda, di mana masing-masing sel dengan 12 kanal. Nah, di sini seperti ini, satu pemancar dengan daya yang besar. Ada cakupan bagus, tapi tidak dilakukan penggunaan ulang reuse frekuensi sama. Ya, jadi zaman dulu itu mungkin belum banyak juga sih yang pakai karena mahal juga, karena sistemnya seperti ini. Terus cellular system, teknik yang digunakan adalah sebuah fix dengan beberapa channel untuk melayani sejumlah pelanggan yang menggunakan channel melalui coverage area ya, daerah yang dijangkau itu coverage. High system capacity dengan limited spectrum ya, frekuensi itu ya spectrum. Many low power transmitter, jadi small cell, jadi powernya rendah. Setiap base station dialokasi sebuah porsi dari spektrum ya. BTS itu yang kita sering lihat ya, itu untuk kita berkomunikasi. Neighboring base station aside different group of channel. Jadi base station itu saling terhubung ya. Jadi kalau kita pindah lokasi, BTS-nya juga pindah. Itu yang namanya apa ya? Nanti ada ya. Nah, di sini solve the problem of apa ini tadi central ya. Cellular system solve the problem of spectral congestion, jadi seperti tabrakan gitu, and user capacity dengan menggunakan frekuensi reuse ya, jadi frekuensinya bisa digunakan lagi, jadi irit frekuensi, menawarkan kapasitas besar dalam limited spectrum alokasi, menawarkan sistem level approach menggunakan low power transmitter daripada single high power transmitter atau large cell seperti yang tadi itu ya, yang pertama, untuk mengcover large area. Jadi dia sel-sel kecil tapi low power gitu. Portion dari total channel yang tersedia dialokasikan setiap base station. Neighboring base station assign different group channel in order to minimize interference. Nah, ini ya. Nah, di sini ada beberapa pola radiasi ya, sel. Mana yang paling bagus? Ya, ini seperti ini yang paling bagus ya. Definisi sistem komunikasi yang digunakan untuk memberi layanan telekomunikasi bagi pelanggan bergerak disebut sistem seluler karena daya layanannya dibagi menjadi daerah kecil-kecil yang disebut sel. Pelanggan mampu bergerak secara bebas di dalam area layanan sambil berkomunikasi tanpa terjadi pemutusan hubungan. Nah, ini klaster 7 sel karena dia bisa saling berhubungan kalau bentuknya seperti ini ya. Lihat tuh ada sel-sel ya, N sama dengan 7 gitu. Terus jaringan layanan telepon bergerak dasar.